mengungkap suatu kejahatan guna menemukan tersangkanya. Nah, ini reserse yang Ibu lihat di hadapan Ibu sekarang ini. Tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pandeglang menjadikan daerah tersebut urutan nomor 1 seprovinsi Banten selama 3 tahun terakhir. Hal itu diungkapkan perwakilan Polda Banten dalam acara penguatan kerjasama penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di ruang aula kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP2 KBP3A Kabupaten Pandeglang Kamis siang. Dalam kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan dari instansi kesehatan itu, tercatat kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pandeglang masih menempati urutan pertama seprovinsi Banten selama periode 2020 hingga 2022. Di mana pada tahun 2020 terdapat 28 kasus kekerasan seksual, tahun 2021 sebanyak 70 kasus, dan tahun 2022 sebanyak 55 kasus. Sementara di tahun 2023 periode Januari hingga September terdapat 74 kasus kekerasan seksual. Hal tersebut menjadi catatan khusus bagi pemerintah daerah untuk mencari solusi agar kasus kejahatan seksual ini dapat ditekan. Salah satunya adalah dengan rutin melakukan sosialisasi dan edukasi ke seluruh instansi terkait dan masyarakat tentang bagaimana cara pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual tersebut. Kasubdit 4 Renakta Ditkresrimum Polda Banten Kompol Herlia Hartarani mengatakan, butuh keterlibatan bersama untuk memerangi kasus kejahatan seksual. Masyarakat diimbau untuk sama-sama aktif dalam melawan aksi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak tersebut, terutama peran orang tua dalam mengawasi anaknya. Kalau untuk Pandeglang dari tahun 2020 sampai dengan 2023 itu untuk Pandeglang masih urutan pertama, masih tinggi. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk mari bersama-sama kita bersama dengan aparat pemerintah untuk menekan angka kejahatan terhadap perempuan dan anak. Mari kita sama-sama peduli terhadap anak dan perempuan, dan mari kita sebagai orang tua lebih peduli kepada anak untuk tidak membiarkan anak keluar malam pada jam-jam yang sebenarnya rawan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Kepala Instalasi Forensik Dr. Baiti Adhayati menyebut penanganan terhadap korban kekerasan seksual bukan hanya dari sisi medis saja, melainkan dari psikologisnya pun penting dilakukan. Maka dalam hal ini perlu adanya penanganan khusus bagi korban kekerasan seksual oleh para dokter yang ahli di bidangnya. Ini kita perkuat bagaimana penanganannya, kemudian bagaimana juga tata cara rujukan dan juga tata cara supaya korban itu mendapatkan pendampingan dari dinas, karena bagaimanapun korban itu kan tidak hanya selesai pada fase pemeriksaan medis saja, tetapi juga harus ada pendampingan supaya nanti proses rehabilitasinya juga menjadi lebih optimal. Banyaknya kekerasan seksual yang kerap menimpa perempuan dan anak menjadi isu yang seakan tidak pernah ada habisnya seperti fenomena gunung es. Maka dibutuhkan kepedulian lebih bagi para korban maupun pelaku agar mereka, para korban, dapat lebih merasa terbantu. Sementara untuk pelaku dapat diberikan hukuman yang maksimal agar tidak lagi terjadi kasus serupa di kemudian hari. Ranggaika Putra, jurnalis Banten TV dari Pandeglang memberitakan.